Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Indikator Ekologi menggunakan hukum umum Leibig. Eh, Adapun kelompok 2 ini yang beranggotakan Raihan Aprian, Zakira Mardotilah, saya sendiri sebagai moderator, Muhammad Alif Saputra, Ainun Jaria, Rahma Anissa, dan Suci Utami. Baiklah, langsung saja. Pada pendahuluan ini ada hukum minimum Leibig, yang kedua ada hukum toleransi, dan yang ketiga ada faktor pembatas. Baiklah, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Raihan Aprian. Kepada Raihan, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan slide pertama, yaitu tentang hukum minimum Leibig prinsip dasar, yang dimana organisme itu bergantung pada sumber daya yang terbatas, yang paling sedikit dan yang paling langka. Yang kedua, itu tentang pertumbuhan terhambatnya sumber daya yang paling langka, atau bisa dikatakan sumber daya itu sedikit uh, yang ada di sumber daya alam tersebut. Untuk yang poin selanjutnya, penting dalam evaluasi ini memastikan semua sumber daya itu dapat tersedia dalam jumlah yang cukup sebagai pendukung semua organisme. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu tentang hukum minimum Leibig, makna dan implikasi. Yang dimana makna Ya, di sini tercantum bahwa organisme bergantung pada sumber daya yang paling langka. Ini menjadi faktor keterbatasan yang mempengaruhi pertumbuhan dari setiap organisme yang hidup di suatu daerah tertentu dan dalam waktu tertentu. Yang dimana semakin banyaknya atau berkurangnya sumber daya seperti makanan itu mempengaruhi jumlah dari pertumbuhan dari organisme tersebut. Yang kedua tentang implikasi. Implikasi itu dalam praktik pertanian harus memenuhi semua kebutuhan esensial tanaman. Yang dimana pada ekosistem penting untuk menjaga sumber daya. Dalam penerapan ini menjadi pendukung pertumbuhan yang lebih optimal, yang dimana artinya sebagai keseimbangan perlu adanya kebutuhan akan sumber daya yang stabil untuk menjaga keseimbangan agar organisme dapat bertumbuh dengan baik dan pertumbuhan ini dapat berjalan secara optimal. Saya kembalikan ke moderator. baiklah, terima kasih Raihan Aprian. Slide berikutnya akan dipresentasikan oleh Alif Saputra. Kepada Alif Saputra, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum toleransi. Toleransi adalah konsep dalam ekologi yang artinya setiap organisme memiliki batasan terhadap faktor lingkungan. Poin penting dalam hukum toleransi yang pertama ada dalam batasan ini, organisme dapat hidup dan berkembang dengan baik. Kedua, di luar batasan, organisme mengalami stres atau bahkan kematian. Ketiga, pemahaman hukum toleransi penting dalam evaluasi kesesuaian lahan dan konservasi alam. Selanjutnya, toleransi signifikan dalam ekologi. Signifikan dalam hukum toleransi memahami batasan organisme terhadap lingkungan. Artinya penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dampaknya yaitu ada memandu konservasi spesies dan pemulihan lingkungan yang terganggu. Kedua, perencanaan berkelanjutan di sektor pertanian dan industri. Ketiga, melindungi keragaman hayati dan aset ekologis dunia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ainun Jariah. Kepada Ainun, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan faktor-faktor pembatas dalam evaluasi kesesuaian lahan. Yang pertama itu menentukan kesesuaian lahan untuk berbagai keperluan, seperti pertanian atau konservasi. Yang kedua, menyediakan panduan bagi pengelolaan sumber daya alam. Nah, di situ juga ada faktor-faktor umum. Yang pertama adalah suhu, kelembapan, pH meter, cahaya, dan kompetisi antar spesies. Next. Bisa juga ada evaluasi kesesuaian lahan faktor biologi. Yang pertama yaitu ini melibatkan keberadaan dan kondisi organisme hidup di lahan, termasuk flora, fauna, dan organisme. Signifikasi adalah yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kesesuaian lahan untuk pertanian, konservasi, atau penggunaan lainnya. Organisme yang hidup di lahan indikator berkelanjutan ekologis dan kesehatan lingkungan. Di situ juga ada penilaian yang pertama yaitu mengidentifikasi spesies dan komunitas biologis adalah langkah penting dalam evaluasi kesesuaian lahan. Yang terakhir, memastikan keseimbangan ekosistem dan perlindungan biodiversitas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Rahma Anissa. Kepada Rahma, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya membaca evaluasi kesesuaian lahan faktor kimia. Faktor kimia ini mencakup parameter kimia seperti pH tanah, tingkat nutrisi, dan kontaminan potensial. Relevansi faktor kimia memengaruhi pertumbuhan tanaman, kesehatan tanah, dan keamanan makanan. Evaluasi kimia lahan penting dalam pertanian, rehabilitasi lahan tercemar, dan pelestarian alam. Ada juga prosesnya. 1. Mengukur pH, analisis tanah, dan pemantauan kontaminan membantu dalam penilaian faktor kimia lahan. 2. Mengoptimalkan kondisi kimia lahan untuk tujuan tertentu, seperti pertanian yang produktif atau lingkungan yang sehat. Next. Ada juga evaluasi kesesuaian lahan faktor fisik. Faktor fisik ini mencakup sifat fisik lahan seperti tekstur tanah, drainase, kemiringan, dan tekstur permukaan. Peran utamanya yaitu faktor fisik memengaruhi retensi air, aerasi tanah, dan ketersediaan ruang bagi akar tanaman. Dalam evaluasi kesesuaian lahan, faktor fisik menentukan kemampuan lahan untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan peran ekosistem. Evaluasi menilai tekstur tanah, kemiringan, dan sistem drainase membantu dalam memahami faktor fisik lahan. Penyesuaian praktik pertanian atau tindakan rehabilitasi lahan sering diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan lahan yang tepat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Rahma Anissa. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci Utami. Kepada Suci, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator ekologi. Indikator ekologi adalah parameter atau entitas yang digunakan untuk mengukur kesehatan dan keseimbangan ekosistem. Mereka juga memberikan informasi tentang perubahan lingkungan dan berkelanjutan. Signifikansinya itu indikator ekologi membantu memahami dampak manusia terhadap lingkungan. Digunakan dalam pemantauan, manajemen sumber daya alam, dan perlindungan biodiversitas. Contohnya itu ada 2. Yang pertama, indikator ekologi termasuk populasi spesies tertentu, kualitas air, keberadaan polutan, dan kondisi tanah.
Kedua, membantu mengukur efek perubahan lingkungan terhadap ekosistem dan manusia. Next. Selanjutnya, contoh dan penerapan. Contohnya itu ada 3. Yang pertama, populasi spesies. Melacak jumlah dan distribusi spesies tertentu untuk mengukur keseimbangan ekosistem. Yang kedua, kualitas air. Mengukur tingkat polusi dan kandungan nutrien dalam air untuk menjaga sumber daya air yang bersih. Yang ketiga, kualitas tanah. Analisis tanah untuk menilai kesuburan dan kesehatan tanah pertanian. Penerapannya ada 3. Yang pertama, konservasi. Indikator ekologi membantu dalam menilai keberhasilan upaya pelestarian spesies dan habitat alam. Yang kedua, pertanian berkelanjutan yang digunakan untuk memaksimalkan produktivitas tanaman dengan minimal dampak lingkungan. Yang ketiga, manajemen sumber daya, memantau air, tanah, dan ekosistem laut untuk perlindungan jangka panjang. Adapun penerapan indikator ekologi adalah kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengambil tindakan berkelanjutan dalam berbagai bidang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari diskusi kami, pertama ada memahami kebutuhan organisme terhadap sumber daya terbatas adalah kunci untuk pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Kedua, memahami batasan organisme terhadap faktor lingkungan membantu dalam konservasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, identifikasi faktor lingkungan yang membatasi pertumbuhan penting dalam pertanian berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Yang keempat, digunakan untuk memantau kesehatan ekosistem, mengukur dampak aktivitas manusia, dan mendukung manajemen sumber daya alam yang bijak. Yang terakhir, kombinasi pemahaman terhadap hukum ekologi ini dengan menggunakan indikator ekologi adalah kunci untuk mencapai kesesuaian lahan yang berkelanjutan dan melestarikan lingkungan. Terima kasih. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.